Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan, marilah dukung kami Sweet Ice Tea Channel agar terus berkembang dan banyak memberikan informasi dunia, dengan cara, subscribe, share, like, dan komentarnya. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte minta maaf kepada Indonesia. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menawarkan permintaan maaf penuh kepada Indonesia setelah tinjauan sejarah menemukan bahwa Belanda telah menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam upaya mendapatkan kembali kendali atas bekas jajahan mereka setelah Perang Dunia II. Rutte menanggapi temuan studi tersebut, yang mengatakan militer Belanda telah terlibat dalam kekerasan sistematis, berlebihan dan tidak etis selama perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949, dan ini telah dibiarkan oleh pemerintah dan masyarakat Belanda pada saat itu. Kami harus menerima fakta yang memalukan, kata Rutte pada konferensi pers setelah temuan itu dipublikasikan, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda. Temuan tinjauan, yang didanai oleh pemerintah Belanda pada tahun 2017 dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara, dipresentasikan pada hari Kamis di Amsterdam. Kekerasan oleh militer Belanda, termasuk tindakan seperti penyiksaan yang sekarang akan dianggap sebagai kejahatan perang, sering dan meluas, kata sejarawan Ben Schoenmaker dari Institut Sejarah Militer Belanda, satu dari lebih dari 2 lusin akademisi yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Para politisi yang bertanggung jawab menutup mata terhadap kekerasan ini, seperti halnya otoritas militer, sipil dan hukum, mereka membantunya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menghukumnya hampir atau tidak sama sekali, katanya. Sekitar 100.000 orang Indonesia tewas sebagai akibat langsung dari perang, dan meskipun persepsi konflik telah berubah di Belanda, pemerintah Belanda tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya. Pada 1969 pemerintah Belanda menyimpulkan bahwa pasukannya secara keseluruhan telah berperilaku benar selama konflik, tetapi mengakui pada 2005 bahwa mereka berada di sisi sejarah yang salah. Pada Maret tahun 2020, saat berkunjung ke Indonesia, Raja Willem Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas kekerasan yang dilakukan Belanda. Pemerintah kemudian menawarkan kompensasi 5.000 euro atau sekitar 81,5 juta rupiah kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik setelah penyelesaian tahun 2013 dengan janda dari satu pembantaian terkenal di Desa Ragawede pada tahun 1947. Rutte mengulangi pada hari Kamis bahwa tawaran Belanda untuk menyelesaikan klaim kompensasi tetap terbuka. Studi tersebut menemukan bahwa pemerintah Belanda mengirim tentara pada misi yang mustahil dan tidak dilatih dengan baik. Beberapa kemudian terlibat dalam tindakan penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum dan penggunaan senjata yang tidak proporsional. Baik Rutte maupun akademisi yang terlibat dalam penelitian tersebut menolak untuk membahas apakah Belanda mungkin bertanggung jawab atas kejahatan perang dalam konflik tersebut. Itu urusan jaksa penuntut umum, kata Rutte. Laporan itu memang tidak ditulis dari sudut pandang hukum tetapi dari segi sejarah, tetapi bagaimanapun juga, hal-hal terjadi di sana yang hari ini kami kutuk sepenuhnya. Studi tersebut mencatat bahwa pemerintah dan militer Belanda mendapat dukungan dari masyarakat yang setuju dan media yang tidak kritis, semuanya berakar pada mentalitas kolonial. Jelas bahwa pada setiap tingkat, Belanda tanpa ragu menerapkan standar yang berbeda untuk subjek kolonial. Ringkasan temuan tersebut mengatakan seperti dikutip Reuters. Meskipun studi tersebut berfokus pada tindakan Belanda, ia mencatat bahwa pasukan Indonesia juga menggunakan kekerasan intens, dan menewaskan sekitar 6.000 orang pada fase awal konflik, dengan sasaran orang Aresia, Maluku, dan kelompok minoritas lainnya. Demikian informasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung kami Sweet Ice Tea Channel agar terus berkembang dengan cara subscribe, share, like, dan komentarnya.